Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Fikri Saliha, NRP 500121144. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas pengantar komputasi yang di dosen pengampunya Bapak Saifuddin. Jadi yang pertama tugasnya itu uh, s- uh, sebuah bola dilemparkan dengan sudut 37 derajat terhadap arah datar dengan kecepatan V0. Bola bersarang di talang sebuah rumah yang berada pada jarak 20 meter dan tingginya itu 5 meter. Lalu berapakah kecepatan V0-nya, kecepatan awalnya? Lalu yang pertama yang dicari itu buat algoritmanya untuk V0, lalu buat flowchart dan buat matlab kodenya. Jadi nomor satu itu algoritmanya yang pertama ditentuin dulu nilai gravitasinya kan sudah diketahui 9,8 meter per sekon kuadrat, lalu menentukan nilai sudut lemparan tetanya itu sudah diketahui 37 derajat, tentukan jarak horizontalnya X sama dengan 20 meter, lalu ketinggian talangnya Y-nya itu 5 meter. Lalu menghitung waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai talang dengan rumus T sama dengan Y ketinggian talangnya ditambah akar Y pangkat 2, 5 pangkat 2 ditambah 2 kali G-nya gravitasinya 9,8 dikali X-nya 20 meter, dikali sin kuadrat tetanya 37 derajat, dibagi 9,8 gravitasinya dikali sin dikali tetanya tadi 37 derajat dimasukin, dari sini sudah ketemu T-nya nanti, lalu dimasukkan ke V0-nya sama dengan X 20 meter dibagi T-nya tadi yang sudah dihitung dikali cos dikali 37 derajat tetanya. Lalu flowchart-nya flowchart-nya nanti jadinya seperti ini. Nah, ini flowchart untuk yang nomor satu itu mulai, lalu menginput nilai prosesnya itu menginput nilai gravitasinya yang tadi, lalu nilai sudut lemparannya 37 derajat, lalu jarak horizontalnya 20 meter, lalu menghitung datanya tadi, dihitung waktu yang dibutuhkan bola untuk mencapai talang dengan rumus T yang tadi dimasukin semuanya, lalu menghitung kecepatan awal bola dengan rumus V0-nya. Output-nya jadinya dihasilkan kecepatan awal bola V0-nya yaitu minus 8,8183 meter per sekon. Lalu selesai. Lalu untuk MATLAB kodenya untuk menghitungnya yaitu yang pertama di input gravitasinya, nilai sudut lemparannya 37 derajat tetanya, jarak horizontalnya 20 meter, ketinggiannya 5 meter juga. Lalu dimasukkan rumusnya seperti ini, 5 ditambah akar 5 pangkat 2 tadi ketinggian talangnya ditambah 2 kali gravitasinya 9,8 dikali 20 jarak horizontalnya dikali sin 37 derajat pangkat 2 dibagi 9,8 gravitasinya dikali sin tetanya 37 derajat. Lalu dihasilkan kecepatan awalnya yaitu V0 sama dengan 20 dibagi T-nya tadi yang sudah diketahui ini dikali cos terus dikali tetanya 37 derajat. Lalu kita coba hasilnya, kita run dulu. Nah, hasilnya seperti ini, minus 8,8183. Kita lihat dulu T-nya. T-nya hasilnya minus 2 dikali 9631. Lalu ini tadi, waktunya itu minus 2 kali 9,9631. Lalu yang kedua kita lihat dulu soalnya. Soalnya sebuah pesawat berada pada ketinggian 110 meter hanya dari atas tanah dan menukik dengan kecepatan V0-nya 4i-3j meter per sekon. Pada ketinggian tersebut, pesawat menjatuhkan sebuah bingkisan. Hitung waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Tentukan besar dan arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah, lalu hitung jarak horizontalnya. Seperti tadi, buat algoritmanya, perhitungan, lalu flowchart-nya, dan MATLAB kodenya. Jadi nomor 2 itu, sebentar kita ini dulu. Hmm,
Nah, nomor 2 itu algoritmanya ditentuin ketinggian pesawatnya hanya kan 110 meter, lalu V0-nya tadi udah diketahui 4I minus 3J meter per sekon, lalu menghitung waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah menggunakan rumus gerak jatuh bebas, yaitu T sama dengan akar 2H dibagi G, dengan G itu percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitung kecepatan akhir bingkisan saat tiba di tanah menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah GT. Hitung jarak horizontal yang ditempuh bingkisan menggunakan rumus jarak V0x dikali T, dengan V0x itu sama dengan komponen X dari kecepatan awal bingkisan. Nah, lalu ditampilkan waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah, besar dan arahnya, kecepatan saat bingkisan tiba di tanah, dan jarak horizontal yang ditempuh bingkisannya. Lalu ini flowchartnya, flowchartnya yang, nah, yang ini. Jadi flowchartnya itu dimulai menginput semua yang sudah diketahui kayak ketinggiannya 110, lalu kecepatan awalnya 4 sama minus 3, 4I minus 3J tadi, lalu menghitung waktu yang diperlukan bingkisan untuk mencapai tanah menggunakan rumus gerak jatuh bebas, hitung kecepatan akhir bingkisan saat tiba di tanah menggunakan rumus V sama dengan V0, hitung jarak horizontal yang ditempuh bingkisan jarak menggunakan rumus jarak V0x dikali T. Lalu outputnya yaitu waktunya sudah ketemu, yaitu sebesar waktunya 4,74 second, besar dan arah kecepatannya 43,62 meter per sekon, dan arahnya 84,74 dari sumbu X positif, dan jarak horizontalnya ditempuh bingkisan itu 18,95 meter dan minus 14,21 meter. Selesai. Lalu kita uji untuk MATLAB kodenya seperti ini. Sebentar. Nah, eh, eh, nah, seperti ini. Kita run. Nah, sudah ketemu waktunya. Jadi ini input ketinggian pesawat dan kecepatan awal V0-nya. Itu diketahui. Lalu hitung waktu yang diperlukan. T-nya akar 2 dikali H-nya 110 dibagi 9,8. Gravitasinya, nilai gravitasinya. Lalu hitung kecepatan akhir bingkisan saat tiba. V sama dengan yang ini, V0-nya tadi, ditambah 0,9 dikali 9,8, gravitasinya dikali T. Dikali T ini hasilnya tadi. Lalu hitung jarak horizontalnya ditempuh bingkisan, jarak itu V0 dikali T. Lalu sudah ketemu tadi T-nya, waktu yang diperlukan bingkisan itu 4,74 second, besar kecepatan. Nah, kecepatan akhir bingkisan itu sebesar 43,62 meter per sekon. Lalu arah kecepatan saat bingkisan tiba di tanah itu 84,74 dari sumbu X positif. Lalu jarak horizontalnya yang ditempuh itu bingkisan minus 14,21 meter. Jadi sekian dari saya untuk tugas fisika pengantar komputasi ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasannya kurang. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.